Shalom, God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. He makes all things beautiful in its time. Dia selalu membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Kali ini kita akan merenungkan beberapa ayat tentang posisi kita di dalam Kristus. Dan sebenarnya banyak sekali. Tapi beberapa yang sebentar akan kita baca, kita renungkan, itu merupakan contoh supaya kita bisa menggalinya lebih dalam lagi. Dan betapa aman posisi kita di dalam Kristus. Itu sebabnya ada lagu yang kata-katanya mengatakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, dan firman-Mu itu yang menyembuhkanku. Kau bersabda dan menyelamatkan aku. Tiada yang mustahil bagimu, dan Yesus, aku percaya padamu. Yuk kita nyanyikan dulu lagu ini ya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan sekali lagi. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda
percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Seringkali kita tanpa sadar itu berfokus pada masalah yang kita hadapi, entah itu penyakit, entah itu masalah kesulitan ekonomi atau masalah tantangan di pekerjaan, di bisnis, atau masalah keluarga, dan kita berdoa, dan itu perlu, penting, tidak salah. Kita mencari ayat-ayat untuk menjadi dasar doa kita, dan itu betul sekali, tidak salah. Tapi seringkali kita lupa ada banyak ayat firman Tuhan yang menunjukkan status atau posisi kita di dalam Kristus. Kalau kita merenungkan ayat-ayat ini, kita semakin sadar betapa amannya posisi kita di dalam Kristus. Dan ketika kita menyadari hal ini, kita bisa lebih kuat menghadapi apapun. Kalau kita ingat cerita Daud waktu dia mau mengalahkan Goliat, hal pertama yang dia sadari dan dia katakan adalah posisi dia. Dia berkata, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai berani menantang barisan dari Allah yang hidup? Dia sadar bahwa dia adalah orang bersunat, orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Sementara Goliat walaupun gede badannya, besar badannya, tapi dia tidak bersunat. Dia tidak punya perjanjian dengan Tuhan semesta alam. Pada masa itu sunat adalah tanda perjanjian, covenant yang dibuat, sehingga Daud bisa dengan penuh keyakinan, aku mungkin memang kecil dibanding Goliat, tapi aku milik Tuhan. Aku punya perjanjian dengan Tuhan. Daud mengerti posisinya, dan itu sebabnya dia bisa dengan penuh keberanian berkata kepada Goliat, engkau datang menggunakan tombak dan lembing, tapi aku datang dalam nama Allah semesta alam, Allah Israel dari yang kau tantang itu. Dan dia bisa berkata, hari ini juga aku akan mengalahkan engkau dan aku akan memenggal kepalamu. Status, posisi yang Daud sadari itu begitu kuat sehingga dia bisa mengalahkan Goliat. Bagaimana dengan kita di perjanjian baru khususnya? Ada banyak janji yang Tuhan berikan, sangat banyak. Dan ini contoh-contoh yang perlu kita baca, renungkan, camkan berulang-ulang. Bahwa kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan tidak ada tuduhan, no condemnation. Ada 4 ayat tentang hal ini yang mau saya bacakan, ya. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ayat 24-nya berkata, oleh kasih karunia telah dibenarkan. Justification, ya, pembenaran dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini hal pertama yang perlu kita ingat, bahwa kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena kita percaya kepada Yesus. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman, dalam bahasa Inggrisnya no condemnation, tidak ada tuduhan bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, kita perlu ingat baik-baik, kalau ada tuduhan di hati kita, coba baca firman Tuhan. Kalau ada sesuatu bisa dibereskan, setelah itu no condemnation. Selanjutnya Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan the laws of the spirit of life. Hukum-hukum roh kehidupan telah membuat kita merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Ada hukum-hukum roh yang memberi hidup atau hukum-hukum roh kehidupan yang perlu kita pelajari.
Dan itu membuat kita bisa merdeka, terlepas dari hukum dosa dan hukum maut. Itu seperti hukum gravitasi. Semua orang di dunia ini mengalami hukum gravitasi, sehingga kita bisa berjalan di atas muka bumi ini. Kalau kita melepaskan suatu barang dari ketinggian tertentu, maka barang atau benda tersebut akan jatuh ke bumi karena ada hukum gravitasi. Tapi lewat kemajuan ilmu pengetahuan, manusia menemukan hukum-hukum yang bisa mengatasi hukum gravitasi. Misalnya hukum Archimedes, sehingga kapal selam itu bisa menyelam, bisa melayang di dalam air, bisa mengapung di permukaan air. Walaupun kapal selam itu terbuat dari besi baja yang sangat berat, tapi dia bisa mengatur posisinya karena ada hukum Archimedes yang digunakan untuk mengatasi hukum gravitasi yang seharusnya bisa menarik kapal selam atau kapal apa saja atau benda apa saja untuk tenggelam. Kapal laut juga begitu, kapal yang begitu besar, ribuan ton mungkin beratnya, apalagi kapal induk, kok bisa mengapung? Karena ada hukum Archimedes yang digunakan untuk mengatasi hukum gravitasi. Bagaimana dengan pesawat terbang? Pesawat-pesawat yang besar, yang sangat besar, yang kadang-kadang lebarnya seperti lapangan bola, bisa membawa ratusan orang terbang dalam kenyamanan dan ribuan kilometer, dan rasanya nyaman sekali. Kok bisa? Ada hukum-hukum yang ditemukan, ada hukum Bernoulli, ada hukum gaya angkat yang ditemukan, sehingga bisa mengatasi hukum gravitasi. Hal yang sama di dalam Tuhan Yesus. There is now no condemnation in Christ Jesus. Nggak ada penuduhan dalam Kristus Yesus. Tapi kita perlu belajar hukum-hukum roh yang ada di dalam Roh Kudus yang mengajari kita, supaya kita bisa lepas dari hukum dosa dan hukum maut. Selanjutnya 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kita bisa mengakui 4 ayat ini, camkan, renungkan berulang-ulang. Roma 3 ayat 24. Aku telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah lewat penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Sekarang tidak ada penghukuman, tidak ada tuduhan, no condemnation bagiku, bagi kami yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan aku dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum-hukum roh kehidupan yang kami pelajari telah membuat kami merdeka dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 1 Korintus 1 ayat 2. Aku adalah orang-orang yang dikuduskan. Kami adalah orang-orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan kami dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus. 4 ayat ini coba kita renungkan berulang-ulang secara pribadi, dan kita akan menyadari posisi yang Tuhan berikan bagi kita di dalam Kristus. Selanjutnya 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 2 Korintus 1 ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana.
2 Korintus 5 ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita bisa camkan 5 ayat ini, kita renungkan, kita akui, dan kita bisa deklarasikan. 1 Korintus 1 ayat 30. Oleh Dia kami berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kami. Ia membenarkan dan menebus kami dan menguduskan kami. Kita bisa katakan juga, oleh Dia aku berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagiku. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus aku. 2 Korintus 1 ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan semua orang percaya di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Oleh sebab itu kami boleh berkata, kami adalah orang-orang yang diurapi. Aku termasuk orang yang diurapi. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa aku di jalan kemenangannya. Dengan perantaran aku ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita boleh katakan, dimanapun aku berada, Tuhan menyebarkan bau harum akan nama Dia lewat hidupku. Dimanapun aku berada, orang merasakan keharuman nama Yesus, pengenalan akan nama Yesus lewat hidupku. Kita boleh katakan bersama-sama, Tuhan selalu membawa kami di jalan kemenangannya, dan lewat hidup kami Tuhan menyebarkan bau harum akan pengenalan nama Yesus di mana-mana. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kita bisa katakan, Tuhan mempercayakan berita pendamaian kepadaku, sebab Allah telah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Aku yang dulu juga termasuk dalam hitungan dunia, aku telah diperdamaikan oleh Kristus kepada Allah dan tidak memperhitungkan pelanggaranku, dan Dia telah percayakan berita pendamaian itu kepadaku. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Bahasa Inggrisnya itu ambassadors of Christ, duta besar Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita bisa katakan bahwa aku adalah ambassador of Christ, aku duta besar kerajaan surga, dan Tuhan pakai hidupku untuk menasihati banyak orang, membawa banyak orang untuk datang mengenal Yesus. Dan karena aku duta besar kerajaan surga, aku juga hidup di backup dengan hukum-hukum surgawi yang membuat aku beda dengan orang lain. Kita bisa renungkan, camkan 5 ayat ini dari surat Korintus pertama dan surat Korintus yang kedua. Kita bisa mengambil posisi kita bisa teduh dan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan, memberikan kemenangan. Kita bisa baca 2 Tawarik 20 ayat 17. Kita bisa belajar bagaimana kita mengambil posisi kita, berdiri di posisi kita, teduh, tenang, dan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Camkan ayat-ayat tersebut dan kita semakin menyadari posisi kita di dalam Kristus. Selanjutnya ada 3 ayat di Perjanjian Baru yang saya mau bacakan tentang spiritual blessing dan tentang anointing. Yang pertama, Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sangat menarik. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan berkati kami, berkati tanganku, berkati Tuhan.
Tapi menurut ayat ini, Efesus 1 ayat 3, dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi menurut ayat ini, kepada kita telah diberikan, telah dikaruniakan, bukan sebagian, tapi segala spiritual blessings, segala berkat rohani di dalam surga. Dalam bahasa Inggrisnya itu heavenly places atau heavenlies. Jadi artinya sebenarnya di dalam dunia roh semua berkat itu sudah diberikan kepada kita yang ada di perjanjian baru. Ingat baik-baik, kita hidup di perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Sudah dibayar oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Jadi yang perlu kita pelajari adalah bagaimana menarik semua berkat di dalam alam roh itu menjelma menjadi alam jasmani. Bagaimana menarik janji kesembuhan yang sudah diberikan itu menjelma dalam kehidupan kita. Tidak hanya buat kita, tapi buat orang lain. Kita bisa doakan orang sakit. Kita bisa oleh anugerah Tuhan dipakai menyembuhkan banyak orang. Sebab firman Tuhan berkata, kepada kita telah dikaruniakan segala berkat rohani, all spiritual blessings in the heavenlies, di dalam surga, di alam-alam surgawi sudah ada. Itu seperti kita punya tabungan di bank, kita punya buku tabungannya, kita punya ATM-nya. Tinggal bagaimana kita pergi ke ATM, lalu kita gunakan passwordnya, angka untuk bisa menarik uang. Itu yang perlu kita pelajari supaya kita bisa meraih apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Tidak hanya buat kita, tapi buat orang lain juga. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan, recreated bahasa Inggrisnya ya, dicipta ulang dalam Kristus Yesus. Dengan tujuan apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini bukan sekedar buatan Allah, tapi kita sudah dicipta ulang di dalam Kristus Yesus. Bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan baru, recreated, dicipta ulang dalam Kristus Yesus. Roh kita menjadi ciptaan baru. Roh ini penurut, selalu mau melakukan apa yang baik yang Tuhan tetapkan. Dan ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Dan itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Sudah ada blueprintnya. Dan tidak hanya itu, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau Tuhan mau, pasti Dia sediakan semua yang diperlukan. Entah itu biaya, entah itu kepandaian, entah itu hikmat, sudah ada Dia sediakan. Yang Dia perlukan dari kita adalah willingness, kerelaan. Kita mau mengikuti Dia. Dan kalau kita mau ikuti Dia, Dia pasti tunjukkan jalannya. Step by step, pasti bisa. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kita bisa akui ayat ini. Aku adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Dengan tujuan melakukan pekerjaan baik. Banyak pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Dan Allah mau supaya aku hidup di dalamnya. Aku mau, oleh karena itu akan terjadi dalam hidupku. Aku selalu mengerjakan pekerjaan baik yang sudah Tuhan tetapkan sebelumnya. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Kita bisa akui ayat ini. Di dalam diriku tetap ada pengurapan yang telah aku terima dari Tuhan. Karena itu pengurapannya itu mengajar aku. Aku bisa mendengar dari orang lain. Aku bisa belajar dari orang lain. Tapi pengurapannya itu membuat aku mengerti apa yang diajarkan. Aku bisa pilah-pilah yang mana bukan dari Tuhan.
Aku mengerti bahwa ini gak benar. Aku mengerti bahwa ini benar, ini dari Tuhan. Karena pengurapannya ada dalam hidupku, dan pengurapannya mengajar aku bukan hanya hal rohani saja, tapi tentang segala sesuatu, termasuk pekerjaan, termasuk bisnis, termasuk sekolah, semua hal. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Sebagaimana Tuhan telah mengajar aku, demikianlah aku juga tetap tinggal di dalam Dia. Ini ayat-ayat yang luar biasa. Dan sebagai orang yang diurapi, ada ayat lagi di Mazmur yang saya mau bagikan. Tapi sebelumnya kita nyanyikan lagi lagu tadi ya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Ada 3 ayat di kitab Mazmur yang perlu kita perhatikan. Ini dari Mazmur Daud ya, tentang pengurapan kemenangan, the anointing of victory. Mazmur 20 ayat 7, 8, dan 9. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Kita bisa akui ayat ini. Ingat baik-baik, menurut 1 Yohanes 2 ayat 27 tadi, di dalam diri kita tetap ada pengurapan yang telah kita terima daripadanya. Karena itu kita bisa belajar dari banyak orang, tapi pengurapannya itu akan menolong kita memilah-milah yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Dan pengajaran yang Tuhan berikan lewat pengurapan itu tepat, tidak dusta. Dan kita juga perlu ingat di Mazmur 20 ayat 7, 8, 9 ini. Kita bisa akui bahwa kita orang yang diurapi. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Aku orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi Tuhan memerintahkan kemenangan datang kepadaku. Tuhan beri kemenangan kepadaku. Tuhan menjawab aku dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini mungkin memegahkan kereta atau kuda atau teknologi atau skill tertentu. Memang itu perlu, tidak salah. Tapi aku bermegah dalam nama Tuhan. Aku mengandalkan Tuhan. Seperti Daud yang berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku datang dalam nama Tuhan, Jehovah, Allah dari bangsa Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga aku akan mengalahkan engkau. Aku akan memenggal kepalamu. Oleh karena aku adalah orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Sementara engkau orang yang tidak bersunat, tidak punya perjanjian dengan Tuhan." Dan orang ini megahkan kereta, orang itu megahkan kuda, tapi aku bermegah dalam nama Tuhan Allahku.
Orang lain boleh rebah dan jatuh, tapi aku bangun berdiri dan tetap tegak karena aku mengandalkan Tuhan senantiasa. Camkan, renungkan ayat-ayat ini senantiasa. Masih banyak ayat lain, tapi setidaknya ayat-ayat ini cukup memotivasi kita untuk menyadari betapa kuat, betapa amannya posisi kita di dalam Kristus. Sadari hal itu, kita orang yang dibedakan karena Tuhan berjalan bersama kita. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang kami baca, kami renungkan. Ayat-ayat ini bahwa kami bisa mengerti lebih jauh lagi, dan kami boleh berkata bahwa God is good all the time. Haleluya. Tuhan, Engkau selalu baik setiap saat. You make all things beautiful in its time. Engkau membuat segala sesuatu indah pada saatnya masing-masing. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.